Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gilang Ramdhani dan saya Iwan Maulana. Di sini kami akan menjelaskan mengenai proses simulasi injection molding untuk pembuatan piring plastik dengan SolidWorks. Jadi produk yang kita buat dalam proses injection molding dengan menggunakan SolidWorks ini adalah piring plastik. Maka dari itu, untuk penjelasan selanjutnya maka kita akan selanjutnya dijelaskan oleh Ikhwan untuk latar belakang. Untuk latar belakang sendiri, meningkatnya penggunaan plastik di semua sektor, baik di industri, kesehatan, bisnis, makanan, di mana peningkatan ini dikarenakan plastik mempunyai karakteristik dan kelebihan-kelebihan, yaitu mudah dibentuk, formability, tahan terhadap korosi, ringan, mempunyai daya serap yang tinggi terhadap beban kejut, impact load, dan getaran, vibration. Murah juga, dan sebagian dari kita mungkin tidak tahu bahwa plastik yang biasa kita gunakan itu mempunyai banyak jenis sesuai dengan kode plastik yang ada. Dan dari perbedaan jenis material tersebut terdapat perbedaan spesifikasi data dari karakteristik material pada saat proses injection molding. Nah, dengan kata lain, di sini di latar belakang menjelaskan bahwa plastik itu memiliki perbedaan jenis, diantaranya yaitu kita mengambil jenis HDPE dan PP. Dan di saat proses injection molding itu tersebut terdapat perbedaan data yang ada pada hasil setelah di injection molding seperti itu. Selanjutnya, outline yang akan kita bahas yang pertama itu adalah pengertian injection molding, lalu karakteristik jenis material dan spesifikasi produk, lalu ada hasil analisa injection molding, dan ada kesimpulan. Nah, di sini pengertian injection molding adalah menurut Yulianto di tahun 2014 dia berargumen bahwa injection molding seperti operasi pada jarum suntik, di mana resin plastik yang dilelehkan di barel disuntikkan ke dalam mold atau cetakan yang tertutup rapat yang berada di dalam mesin, sehingga lelehan tersebut memenuhi ruang pada mold sesuai dengan bentuk produk yang diinginkan. Nah, secara gambaran umumnya injection molding itu dijelaskan bahwa salah satu teknik pada industri manufaktur untuk mencetak material dari berbahan termoplastik. Injection molding merupakan metode proses produksi yang cenderung digunakan dalam menghasilkan atau memproses komponen-komponen yang kecil dan berbentuk rumit. Jadi, injection molding ini dapat dilakukan untuk memproses komponen-komponen yang kecil dan berbentuk rumit. Sedangkan untuk komponen-komponen yang berbentuk besar dan itu akan mengalami kesulitan ketika akan melakukan proses injection molding. Karakteristik material plastik. Di sini kami mengambil dua bahan dari kode plastik. Yang pertama itu propilen, sama yang keduanya itu high density polyethylene. Yang pertama propilen itu polimernya propilen atau C3H6, simbolnya PP, polymerization metodenya addition, degree of crystallinity-nya high, varies with processing, modulus of elasticity-nya 1400 MPa, tensile strength-nya 35 MPa. Lalu di sini dilanjutkan bahwa polipropilen itu mempunyai elongation sebesar 10% sampai 500%. Selanjutnya ada spesifik gravity sebesar 0,90 dan melting temperatur pada jenis PP yaitu sebesar 176 derajat Celcius atau dikonversi ke Fahrenheit sebesar 348 derajat Celcius, dan approximate market share-nya sebesar 13%. Lalu selanjutnya itu ada polimer. Jadi selain kita mengambil PP, kita juga mengambil polimer high density polyethylene atau yang biasa kita kenal sebagai HDPE. Nah, HDPE ini simbolnya yaitu HDPE dengan mempunyai modulus of elasticity-nya sebesar 1500 MPa. Kemudian tensile strength-nya yaitu sebesar 20 sampai 37 MPa. Kemudian ada melting temperatur sebesar 120 derajat sampai 180 derajat Celcius dan elongation-nya
sebesar 10% sampai dengan 1000%. Nah, di sini dapat kesimpulan bahwa antara polipropilen dan HDPE memiliki data atau spesifikasi yang berbeda-beda. Coba kita lihat bahwa di modulus elasticity-nya HDPE itu sebesar 1500, sedangkan modulus elasticity dari PP itu sebesar 1400 MPa. Jadi lebih besar dari HDPE, itu lebih besar daripada PP untuk modulus elasticity-nya. Next. Untuk spesifikasi produk, kami mengambil contoh itu piring plastik, di mana tebal dari piring plastiknya itu 3 mm, diameternya bagian bawah 140 mm, diameter bagian atasnya 220 mm, dan material yang digunakan yang dijelaskan tadi yaitu polipropilen dan high density polyethylene. Nah, di sini dalam proses pengaturan datanya itu memiliki perbedaan, di mana kita mengaplikasikan pada proses injectionnya, di mana ada temperatur normal dan temperatur down. Nah, di temperatur normal itu ini HDPE dengan fill time-nya sebesar 0,8 sekon, lalu temperaturnya sebesar 230 derajat Celcius, kemudian mold temperaturnya 50 derajat Celcius, dan injection pressure limitnya 100 MPa, dan injection location-nya di bagian tengah dasar produk. Lalu material moldnya IC 1045. Jadi lalu temperatur down-nya itu fill time 0,8 sekon, lalu melt temperaturnya 210 derajat Celcius, dan mold temperaturnya 50 derajat Celcius. Lalu injection pressure limitnya 90 MPa, dan injection location-nya di bagian samping atas produk, dan material mold IC-nya 1440. Jadi di sini dapat dijelaskan bahwa temperatur normal dan temperatur down ini memiliki data yang berbeda, di mana temperatur normal itu temperatur atau suhu pada proses injection-nya itu normal. Nah, sedangkan temperatur down itu temperatur atau suhu yang dimana itu dikurangi suhu dari temperatur normal tersebut, sehingga suhu temperatur itu dari yang 50 maksud saya temperatur dari yang 230 ke 210 derajat Celcius itu mengalami penurunan temperatur yang dinamakan temperatur down. Untuk lokasi injection molding produknya sendiri, di HDPE kita ngambil tempatnya itu di bagian tengah, dia dari bawah piringnya. Untuk bagian PP-nya kita ngambilnya dari pinggir. Jadi untuk HDPE itu di bagian tengah, jadi dari bagian tengah itu menyebar dari tengah bawah ke atas. Sedangkan untuk PP itu menyebarnya dari samping pinggir ke seluruhan permukaan dan juga sampai ke bawah seperti itu. Nah, ini merupakan video injection dari HDPE. Teman-teman sini bisa lihat bahwa di proses ini HDPE piring plastik sedang melakukan proses injection dari bawah sampai ke seluruh permukaan piring. Jadi menyebar gitu dari bawah ke atas. Untuk material dari PP sendiri, bahan PP kita mengambilnya dari pinggir, sehingga penyebarannya terlihat dari pinggir baru ke bagian permukaan yang lainnya. Kurang lebih seperti ini video injection molding dari piring plastik dengan material PP. Lalu di sini ada titik air traps dari HDPE sendiri, di mana titik air traps itu kecacatan daripada produk jika menggunakan material piring plastiknya.
Di sini ada sekitar 20-an titik air trap. Air trap itu Udara yang terjebak. Iya, adanya udara yang terjebak sehingga hasil moldingnya itu tidak merata keseluruhnya, Tidak maksimal. Kemudian ada air traps dari PP. Di situ dijelaskan di sini terlihat bahwa titik air traps dari PP itu lebih sedikit dibandingkan dengan HDPE. Itu menunjukkan bahwa semakin sedikit titik air traps yang ada pada material, sehingga itu menunjukkan bahwa material tersebut semakin bagus. Nah, di sini kan PP dan HDPE kita kan untuk membuat piring plastik. Nah, artinya PP ini lebih bagus, atau dengan kata lain lebih food grade dibandingkan HDPE untuk dijadikan piring plastik seperti itu. Dan di sini di sini terlihat bahwa titik air traps dari PP itu lebih sedikit daripada HDPE, menunjukkan bahwa PP itu lebih food grade daripada HDPE. Nah, di sini ada tabel hasil simulasi injection molding. Kita menggunakan jenis materialnya kan HDPE sama PP, di mana kita menggunakan dua kali metode, yaitu metode flow normal sama yang flow down. Kalau yang flow normalnya melting temperaturnya itu di PP 230, molding temperaturnya 50, terus injection pressure moldingnya 100 megapascal. Untuk HDPE normalnya itu melting temperaturnya 210, molding temperaturnya 40, terus injection pressure moldingnya 100 megapascal. Begitu juga yang flow down. Pada material PP kita menggunakan melting temperaturnya 210, molding temperaturnya 40, injection pressure moldingnya 90, dan pada bahan HDPE melting temperatur downnya 190, molding temperatur downnya 30, injection pressure moldingnya 90 megapascal, sehingga mendapatkan hasil fill time, pressure at end of fill, shear stress at end of fill, cooling time, sink mark, terus sama temperatur at end of fill dan volumetric shrinkage at end of fill. Sebesar sekian Pada material PP dan HDP. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa ada hasil kesimpulannya, yaitu ada perbedaan data dari kita menggunakan material PP dan menggunakan material HDPE dengan flow normal dan flow down-nya masing-masing seperti itu. Oke, jadi teman-teman, kesimpulan dari video presentasi kita pada hari ini yang pertama adalah proses injection molding merupakan salah satu teknik pada industri manufaktur untuk mencetak material dari berbahan termoplastik. Jadi injection molding ini hanya bisa menggunakan bahan dari termoplastik. Jadi untuk selain itu mungkin kita belum tahu ya apakah bisa atau tidak. Lalu yang kedua itu di dalam proses injection molding pada setiap jenis plastik yang digunakan memiliki hasil data yang berbeda-beda. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa ketika kita injection molding dengan jenis plastik yang berbeda-beda, maka akan menghasilkan data hasil injection moldingnya juga akan berbeda-beda. Yang ketiga itu piring plastik adalah salah satu contoh hasil proses injection molding yang menggunakan bahan polipropylen dan juga high density polyethylene HDPE yang merupakan jenis plastik food grade. Jadi teman-teman, kesimpulannya kenapa kita mengambil jenis plastik PP dan HDPE, karena kedua plastik tersebut sering kita gunakan untuk bahan-bahan wadah makanan seperti itu. Contohnya piring plastik tadi ataupun gelas seperti itu. Nah, itu saja teman-teman presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.